Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat posting, podcast penting dimanapun teman-teman berada, karena yang penting-penting hanya dibahas di podcast ini. Ya, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting teman-teman, seperti yang biasa kita lakukan, khususnya saat ini kita dalam suasana Ramadan. Nah, kita akan membahas bagaimana mengatur keuangan agar tetap sehat dan stabil. Untuk itu, pada kesempatan ini saya bersama-sama dengan narasumber kita, yaitu Pak Erwin, yang merupakan ekspertisnya ya di bidang ini. Ya, Pak Erwin, apa kabar Pak? Terima kasih sudah meluangkan waktu nih di Oke, podcast alhamdulillah penting baik ini. ya Pak. Terima kasih juga undangannya, bisa senang nanti ikut berbagi mengenai perencanaan keuangan di bulan Ramadan ini. Ya, terima kasih Pak Erwin. Nah, teman-teman, kita langsung aja Pak ya. Nah, sebelum masuk ke tips yang lebih teknis, kita mulai dari basicnya dulu nih Pak. Nah, kan banyak nih kalau di bulan Ramadan tiba-tiba pengeluaran itu jadi bengkak, padahal puasa gitu kan. Betul, betul, betul. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang membuat hal tersebut bisa terjadi gitu? Kok padahal puasa malah banyak yang pengeluarannya jadi membengkak. Seharusnya berkurang ya. Harusnya berkurang gitu kan karena puasa gitu. Itu Malah gimana? sebaliknya ya. Ah, Oke, oke. Terima kasih Pak Teddy. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya puasa itu kalau secara logikanya mungkin kita mungkin porsi pengeluaran seharusnya berkurang, tapi ini nyatanya bertambah. Berarti kan ada something wrong tuh di situ, ada sesuatu yang salah. Nah, itu kita akan coba bahas di sini ya. Nah, ini penting kita Pak tadi bilang ini sebagai pondasi kita ya. Di dasarnya dulu. Sama kayak bangun rumah lah. Nggak mungkin atapnya dulu kan, pondasi dulu yang penting nih. Kalau kita literasi keuangannya bagus, pengetahuan keuangannya bagus, nanti kita bisa mengatur tuh keuangan kita. Apa uang itu harus diatur karena terbatas, Pak. Yang pertama, kalau uangnya banyak mungkin nggak bisa diatur lagi. Iya Umurnya benar ya. terbatas. Nah, itu kita perlu atur di sini. Khususnya di sini kita bahas karena ini kita syutingnya lagi pas Ramadan, kita bahas untuk ke perencanaan keuangan di bulan Ramadan ini. Nah, kita tahu bahwa Ramadan ini kan membawa perubahan perilaku ya. Nah, pola makan berbeda, aktivitas sosial juga bertambah, dan kebutuhan ibadah meningkat, serta persiapan Lebaran sudah mulai dilakukan. Nah, kapan sih persiapan Lebaran dilakukan tuh? Udah masuk puasa atau sebelum puasa sebenarnya? Nanti saya bahas itu. Kemudian faktor terbesar itu yang pertama adalah perubahan ritme harian kita. Pertama kita punya sahur, berbuka. Nah biasanya itu lebih variatif. Sahur nggak mau yang sama nih dengan mau berbuka. Nah itu juga. Kemudian jadinya lebih variatif ya iya, maunya. jadi mungkin bisa menambah pengeluaran juga tuh, harus beda. Mungkin kita sering berbuka di luar. Ya itu Betul. secara tidak langsung itu menambah pengeluaran kita juga nantinya. Kemudian momen Ramadan ini juga identik dengan berbagi. Nah, berbagi ke siapa, berapa banyak, kita sudah alokasikan belum, atau sifatnya kita dadakan membagikan uang tadi. Berbagi itu bagus, tapi berbagi itu yang di sini adalah kita coba membagikan itu sesuai rencana. Jadi kita udah planning tuh. Ya, jangan sampai kita berbagi nanti ujung-ujungnya kita yang kekurangan. Ya kan, agak lucu, habis berbagi kita kekurangan, boncos nih ternyata kan. Kita bagikan semua nih. Kemudian persiapan menyambut Idul Fitri. Idul Fitri identik dengan hal yang baru semua. Selain mungkin jiwanya yang baru, pakaian baru, semuanya baru. Padahal itu kebiasaan ya, sebenarnya nggak harus baru. Tapi serba baru ya. Iya, serba baru semua. Mungkin ada mau mobil baru, rumah baru, nah itu agak repot. Baru dan nilainya besar. Ya. Nah, jika tidak direncanakan sejak awal, hal inilah yang nanti membuat pengeluaran kita itu tidak terkontrol. Jadi memang secara kalau bisa disimpulkan itu karena ada perubahan perilaku dari aktivitas itu ya, aktivitas yang menjalankan Ramadan ini ya. Oke. Apalagi kalau kadang sudah puasa sepanjang hari, pengennya kan self reward mungkin Pak ya. Kalap ya, lapar mata, semua mau dibeli. Pengen dibeli gitu kan. Atau pengen nyobain di kafe mana gitu berbuka gitu ya. Belum di kafe ini belum, cobain lagi. Oke. Nah, Pak Erwin nih, kemudian kita mau tanya lagi nih Pak. Kan tadi sudah dibilang adanya perubahan tadi ya, ada perubahan aktivitas
yang terjadi sehingga meningkatkan pengeluaran gitu ya. Ya, betul. Nah, kemudian nih langkah-langkah apa sih Pak yang mungkin kita bisa lakukan gitu ya? Tadi sudah sempat sekilas Pak Erwin katakan harus direncanakan gitu ya. Betul. Nah, mungkin bisa dibagikan ke teman-teman sobat posting ini langkah-langkah apa nih Pak kalau kita bisa merencanakan anggaran kita tuh Pak. Nah, apa nih yang bisa jadi fondasi utama kita supaya menganggarkannya dengan baik? Oke, jadi langkah pertama ya ini pertama dulu kenapa langkah pertama ini adalah kita harus buat anggaran dulu. Ya, anggaran atau rencana keuangan untuk bulan Ramadan itu. Kapan disiapkan anggaran ini? Sebelum bulan Ramadan. Oke. Namanya juga bagian dari perencanaan atau planning. Ya. Kemudian kenapa ini juga harus menjadi fondasi utama nih rencana tadi atau anggaran tadi? Pertama karena anggaran tadi itu khususnya bulan Ramadan ya membantu kita memisahkan dua hal. Nah, pertama kebutuhan rutin bulanan. Kebutuhan rutin bulanan. Berarti kalau rutin berarti sifatnya berulang kali, repeat ya. Nah, dan kebutuhan khusus Ramadan. Nah, kalau kebutuhan rutin berarti di luar bulan Ramadan itu juga dikeluarkan. Dan ada kebutuhan khusus bulan Ramadan. Nah, kita akan breakdown lagi nih, ya. Dengan membuat anggaran khusus untuk pertama sahur, kan hanya pada bulan Ramadan tuh. Kita berpuasa, diutamakan situ. Kemudian berbuka. Kalau hari lainnya kita nggak berbuka, ya makan siang, sarapan, makan malam. Kemudian yang ada di bulan puasa juga atau bulan Ramadan juga itu adalah zakat fitrah. Itu kan menambah pengeluaran kita juga. Nah, itu bisa kita anggarkan khusus yang itu zakat fitrah pada bulan Ramadan. Itu komponen yang berbagi tadi ya? Iya, kemudian sampai kegiatan sosial. Biasanya kan ada zaman sekarang nih sering bagi takjil segala macam. Itu yang berbagi juga ya. Semakin banyak punya keutamaan sendiri lah di bulan puasa atau bulan Ramadan bersedekah itu. Nah, jadi sehingga orang berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan sosial. Nah, kita harus punya anggaran yang jelas untuk melakukan kegiatan tersebut. Jangan sampai itu menguras dana darurat atau kebutuhan rutin kita ya. Nah, jadi kita punya peta yang jelas tentang aliran uang ini kemana. Ya. Nah, ini untuk apa? Menjaga agar keuangan kita tadi tetap stabil. Tetap stabil meskipun pola pengeluaran berubah. Keuangan tetap stabil, pola keuangan berubah. Ya, pola pengeluarannya berubah. Nah, tadi tuh yang sering terjadi itu adalah apa? Keuangan tidak stabil, padahal pendapatan bertambah, kena THR. Nah, bisa bahas tuh. Ya, nanti kita segmen itu Pak. Padahal setelah kan ini. Logikanya pendapatan bertambah, keuangannya bukan lagi stabil, malah naik. Betul. Oke, boleh. Silakan. Jadi memang perencanaannya tuh bahkan sebelum Ramadan sudah direncanakan ya? Iya, karena kan nggak tiba-tiba Ramadan, Pak. Oh ya, tiba-tiba Ramadan jadi. Iya, Ramadan tiba-tiba kan nggak. Ramadan tiba-tiba. Kita udah tahu. Paling yang mungkin kita menunggu itu mulai kapan sih harinya, baru kita nunggu pemerintah. Tapi kalau Ramadan itu udah jauh hari. Bahkan kita tahun sekarang, tahun depan pun udah tahu bulan Ramadan itu kira-kira bulan apa. Udah jauh sih direncanakan bisa. Kalau boleh tahu, kalau tipsnya Pak Erwin biasanya seperti apa Pak kalau dari pengalaman Pak Erwin? Oke, contoh ngelola tadi ya, pengelolaan THR ya. Kalau Pak Erwin pribadi lah mungkin. Ya, ini bicara THR berarti THR itu di luar penghasilan rutin itu dulu. Ya, income rutin kita ada plus tambahan tunjangan hari raya, bukan tunjangan hari Rabu ya Pak. THR ya. Iya, Rabu kita terima terus kan. Ini tunjangan hari raya khusus pada hari raya kita menerima hal tersebut. Ya. Nah, kita punya langkah-langkah yang kita akan jalankan. Jadi THR itu kan ibaratnya bonus tahunan yang sering hilang tanpa efek jangka panjang. Efeknya pada saat tersebut itu biasanya sudah. Alasannya mana uang THR-nya kemarin? Nggak tahu lagi tuh, jejaknya pun nggak tahu lagi. Ya, kayak numpang lewat aja. Nah, bagaimana kita mensiasati hal tersebut ya? Kalau tidak tahu arahnya, jadi kita fungsinya sini apa? Mengarahkan saja. Nah, cara bijaknya adalah dengan membaginya ke beberapa pos nantinya. Posnya apa saja? Satu, yang pertama kebutuhan Lebaran dulu. Ya, Lebaran. Emang paling kurang lebih ya Lebaran, setelah puasa kita Lebaran.
Kemudian kebutuhan lebaran apa sih biasanya? Ya kita udah tahu ya, pola rutinnya adalah misalnya, oh mau pakaian baru, terus apalagi hal-hal yang baru. Nah itu kita udah anggarkan, ya jangan sampai keluar dari pos tersebut, ya melebihi pos tersebut. Kalau mau berbagi pada saat lebaran, ya silakan. Nanti kita sisihkan berapa posnya, jangan melebihi hal tersebut juga. Kemudian baru kita sisihkan juga, jangan sampai THR-nya numpang lewat doang. Nggak Nah, ada, itu yang sering terjadi iya. nih, Pak. Gitu. THR numpang lewat ya. Nah, Permisi, iya. gitu ya. Harus kita sisihkan juga untuk tabungan atau investasi juga. Jangan sampai benar-benar habis. Ya. Jadi ada, kita ingat ini nama tabungan atau investasi kita akibat kita peroleh THR sebelumnya. Jangan sampai THR tentang THR ini kan bonus nih, saya harus habisin semua, jangan. Iya. Terus tentukan juga porsi untuk berbagi tadi, sedekah tadi. Mau berbaginya ke warga, keponakan, kemana-mana, silakan. Tapi kita porsikan. Jangan sampai karena orang banyak nih, gengsi kan yang ngasih lebih besar, kita gengsi-gengsi ngasih lebih gede juga. Tapi di luar budgetnya kita, kemampuan kita, ya kan? Kemudian kalau kita udah beri struktur seperti ini, jadi THR itu tidak hanya habis untuk konsumsi saja kita harapkan, tapi juga bisa memperkuat kondisi finansial si penerima THR tadi. Harapannya gitu. Iya, harapannya gitu. Iya. Jadi tadi kita mulai mencoba untuk bijak mengelola uang, baik uang gaji, uang THR nih pada pasar Lebaran ya, puasa Ramadan ini. Baik. Nah, sahabat posting, itu kata kuncinya tadi ya. Bijak mengelola uang. Jangan sampai THR tadi numpang lewat doang gitu ya. Gitu. Permisi, gitu. Permisi gitu. Kita harapannya bahkan memperkuat keuangan ya untuk THR yang didapatkan. Nah, kemudian Pak, habis Ramadan kan biasanya nih Lebaran ya, harusnya ya. Akan menyambut Lebaran, penuh sukacita biasanya ya. Nah, tentu dong dalam mempersiapkan maupun saat melaksanakan itu ada lagi nih Pak, pengeluaran lagi nih ya, seperti yang Pak Erwin sampaikan tadi di awal gitu ya. Nah, gimana sih Pak kita bisa menghadapi ini ya secara efektif agar satu sisi kita bisa juga menikmati hari kemenangan itu dengan penuh ini ya sukacita, tapi juga secara keuangan kita jangan sampai merasa terbeban gitu ya. Nah, sampai keuangan duka cita. Nah, itu yang menjadi jangan sampai seperti itu gitu. Nah, gimana nih Pak tips-tipsnya nih? Oke, jadi kalau bicara tadi tentang persiapan ya, jadi persiapannya harus dimulai dari awal. Kalau ketika itu bukan persiapan lagi namanya. Sudah terjadi. Iya, sudah terjadi dan itu insidental. Nah, persiapan harus dimulai dari awal, bahkan jauh sebelum Ramadan itu tadi. Oke, balik lagi ya. Balik lagi. THR kan nggak tiba-tiba juga, Pak. Ramadan nggak tiba-tiba, THR juga nggak tiba-tiba. Jumlah THR pun kita mungkin sudah bisa perkirakan dari yang sebelumnya. Oh, kurang lebihnya segitu tuh THR-nya. Jadi kalau kita mempersiapkannya waktunya terlalu mepet, itu susah. Nah, kita kan udah tahu nih, biasanya pada saat bulan Ramadan itu kan harga itu naik, harga barang-barang. Iya, karena meningkatnya permintaan tadi ya, gula, segala macam. Nah, kita mungkin udah tahu nih, kita permintaan kebutuhan gula atau sembako lah ya kan, sehari-hari kita butuh berapa, mungkin di stok sebelum Ramadan, nggak pasti pada bulan Ramadan kita beli juga barang-barang tadi, karena biasanya harganya naik. Kemudian pilihan juga terbatas biasanya, karena banyak permintaan, barangnya nggak ada. Mungkin contohnya misalnya seperti ini, kita mau beli baju Lebaran, boleh nggak sebelum bulan puasa? Boleh, sangat boleh. Oh, itu benar sih. Karena sebelum bulan puasa harganya relatif normal gitu ya. Betul. Itu nggak usah nunggu THR dulu dong. Orang yang lain juga menerima THR. Jadi rebutan, harga naik ya. Iya, nanti nonton live Shopee terus kan. Jadi gitu nggak sibuk ibadah tiap hari nonton live Shopee. Apalagi nih yang belum ya kan, dicek dapat diskon ya, nungguin. Betul. Jadi mulai mulai dari pilihan pakaian, kebutuhan kita itu kan untuk Lebaran itu, kemudian oleh-oleh. Kalau yang misalnya di perantauan mau mudik, biasanya kan nggak enak kalau nggak bawa apa-apa, bawa oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya di sini juga kita pilih-pilih juga. Mungkin nggak semuanya mungkin kita bisa beri oleh-olehnya, ya kan? Karena sebenarnya ini pola pikir perantau ya. Mungkin perantau nggak enak kalau nggak balik, tapi sebenarnya yang diharapkan oleh orang tua, orang terkasih itu adalah kedatangan kita, bukan oleh-olehnya kita.
Iya. Betul. Kadang-kadang orang malu nih balik nggak bisa bawa oleh-oleh. Sebenarnya bukan itu ya pada poin intinya. Oleh-oleh itu menjadi plusnya aja, poin plusnya saja. Intinya kehadiran kita ya, Betul. kebersamaan. Kemudian kita nanti biasanya kan juga pada Ramadan itu, bulan puasa, biasanya atau Lebaran itu kita saling kirim hampers tuh. Ya. Nah, itu kan juga menambah pengeluaran tuh. Nah, itu kita harus kita budgetin tuh. Hmm. Sampai persiapan mudik. Nah, kalau mudik kan ada beli tiket. Ya. Nah, segala macam. Nah, itu persiapkan sebelum. Jangan sampai beli tiketnya mau pas Lebaran, udah dekat Lebaran. Nah, itu beresiko. Beresiko apa? Tidak dapat tiketnya, kemudian mahal. Kalau mahal berarti meningkatkan pengeluaran dari biasanya mungkin beli tiketnya 5 juta, dia sampai 20 juta. Kalau nggak itu nggak bisa balik. Nah, itu kan bisa jauh meningkat atau membengkak pengeluaran kita. Nah, semua akan lebih efisien jika apa tadi kuncinya direncanakan lebih awal. Dan ini juga apa bisa membuat kondisi mental kita itu lebih tenang dalam menghadapi Lebaran. Karena semua mengharapkan Lebaran, tapi mungkin belum tentu siap mentalnya. Ya. Dompet juga harus tenang, Pak ya. Dompet harus tenang. Karena kuncinya di dompet. Jangan sampai di hari kemenangan dompet kita nggak tenang gitu ya. Tapi intinya berarti kita nggak boleh paksakan juga, Pak, di sini ya. Betul. Semua jangan dipaksakan ya. Ya tadi kita beli oleh-oleh untuk menyenangkan semua orang. Karena kayaknya mustahil ya manusia menyenangkan semua orang. Apa yang terbaik yang bisa kita berikan lah, betul. Gitu kan. Jangan sampai kita memaksakan diri sehingga nantinya dampaknya ke belakang malah lebih menyulitkan kita gitu. Ya, betul. Yang penting kan ibadahnya, ya Pak ya. Betul. Oke, sahabat posting ini menarik sekali ya. Jadi memang Lebaran merayakan hari kemenangan, tapi juga jangan sampai dompet kita nggak tenang tadi kata Pak Erwin ya. Gitu. Harus lebih tenang juga. Nah, kemudian nih Pak, pertanyaan berikutnya. Tadi Pak Erwin sempat nyinggung tentang dana untuk berbagi ya, atau bahkan dana darurat. Gitu. Gimana sih Pak supaya baik itu momen berbagi maupun saat dana darurat itu dibutuhkan sehingga tidak ada yang dikorbankan. Kadang-kadang kita nggak tahu ya dalam proses kehidupan ini ada aja risikonya gitu. Betul, kan kita butuh dana dalam kondisi darurat tersebut. Sementara kita juga harus berbagi nih, bukan harus sih. Maksudnya tuh alangkah baiknya kita berbagi di bulan suci Ramadan. Gitu. Gimana Pak kita menyeimbangkan hal tersebut gitu? Oke, lebih spesifiknya kita akan bahas ini mengenai dari dana berbagi ya. Sedekah, ada dari zakat fitrah ya kan, dan dana darurat. Nah, di bulan Ramadan ya kan kita tahu bahwa orang biasanya berlomba-lomba tuh berbagi. Ya. Nah, di bulan lain mungkin nggak terlalu banyak, di bulan Ramadan itu semangat untuk berbagi itu tinggi. Nah, pertama kita bisa buat pos berbagi sebagai anggaran terpisah. Nah, karena artinya apa? Untuk sedekah, zakat fitrah kita sisihkan uangnya di awal, bukan sisakan ya. Kalau sisakan itu ada tersisa atau tidak. Kalau sisihkan begitu kita terima uang atau punya penghasilan kita keluarkan dulu. Memang dari awal gitu ya? Iya, dari awal. Kayak zakat fitrah tuh kita udah tahu. Kita hitungnya berapa kira-kira anggaran yang kita keluarkan dulu. Sehingga uang itu nggak terlihat lagi di kita. Nggak jadi pos yang akan kita keluarkan uangnya tadi. Kemudian jadi pengeluaran tersebut bukan sekedar impulsif tapi terencana. Ya kan? Kita mau berbagi ke mana, berapa jumlahnya, itu sudah terencana. Jadi jangan tiba-tiba kan, aduh ya, saya mau berbagi juga deh, keluarin. Enggak. Jadi kalau bisa itu terencana. Kita mau berbagi itu bagus, ya. Tapi yang bagusnya adalah terencana. Jumlah biayanya spesifikkan berapa, ke mana kita memberikan. Harus tepat juga yang memberikan tadi. Tuh, kemudian sementara kalau mengenai dana darurat. Nah, dana darurat ini sifatnya wajib ya. Kalau wajib itu kan berarti kita memang harus. Dan tidak boleh disentuh kecuali kondisi mendesak. Ya darurat tadi ya. Iya, darurat tadi. Jangan semuanya kita anggap darurat. Beli sepatu baru Pak, darurat. Nggak boleh. Semua ya darurat. Iya, semua darurat. Akhirnya nggak ada yang nggak darurat lagi nih. Dana darurat habis juga. Semua dianggap darurat. Nah, kita harus bisa membedakan dulu kondisi mendesak seperti apa dan kondisi biasa juga seperti apa. Contoh tadi beli sepatu baru, mendesak nggak? Enggak. Karena sepatu lama masih bisa digunakan. Ya.
Tuh, kemudian Ramadan tetap penuh, kita harapkan itu tetap harus penuh makna, tapi fondasi keuangan tetap harus kita jaga. Agar tadi Oke. apa? Ramadan tadi bisa membuat kita makin tenang. Ya. Ya, bukan makin gelisah dengan wah ini pengeluaran bakal banyak nih. Nah, itu yang tidak diharapkan ya. Harusnya kita makin tenang, fokus beribadah, berbagi, investasi tetap jalan, tabungan bertambah, dan dana darurat makin bertambah juga. Nah, itu makin tenang tuh menghadapi lebaran ini. Jadi memang sebenarnya bisa ya Pak ya, kita seimbangkan gitu. Asalkan Iya, memang kita dari awal sudah menganggarkannya, merencanakannya, dan juga tentunya harus disiplin tadi ya Pak ya. betul. Disiplin, jangan sampai yang tidak darurat dijadikan darurat gitu. Iya. Ganti sepatu baru dan lain sebagainya gitu. Ya, menarik sekali Pak Erwin atas pembahasan kita ini. Nah, tadi segmen terakhir nih Pak ya. Untuk sebagai penutup nih Pak Erwin, luar biasa sekali pembahasannya. Mungkin bisa kasih pesan kah Pak ke sobat posting, mungkin reflektif untuk mereka bisa lebih bijak gitu ya dalam mengelola keuangan, khususnya di bulan Ramadan ini yang sebentar lagi mau Lebaran ya, atau bahkan lebih daripada itu. Ini kita harapkan lebih bijak dan lebih wise tadi ya, dalam keuangan terutama. Nah tentu Pak, jadi saya akan bagikan di sini. Pertama kita tahu bahwa Ramadan ini adalah momen untuk menata ulang banyak hal sebenarnya. Ya, termasuk mengenai keuangan. Ya, jadi menata apa yang ditata? Pertama bukan hanya ibadah, kan ibadah kita tingkatkan itu bagus, tapi juga kebiasaan finansial. Nah, seperti apa hal-hal yang baik finansialnya? Nabung, mungkin kita akan lebih banyak juga. Karena kan ada pertambahan pendapatan tadi. Nah, ibadah bertambah, tabungan bertambah, kan makin bagus tuh, investasi bertambah. Ya, jangan hal pengeluaran saja yang bertambah. Kita harus seimbangkan tadi. Kemudian kalau kita bisa mengelola keuangan di Ramadan ini dengan disiplin, disiplin. Ya, disiplin artinya apa? Kita menjadi benar-benar mengeluarkan pos sesuai peruntukannya dan waktunya. Jangan sampai dana darurat digunakan yang lain, dana lain ke dana darurat. Nah itu udah amburadul tuh keuangannya nanti. Nah diharapkan apa? Kalau kita sudah disiplin ini bisa menjadi titik awal kebiasaan baru setelah Ramadan. Kebiasaan yang baiknya. Ya mungkin dulu sebelum Ramadan belum baik kebiasaan finansialnya. Setelah Ramadan menerima THR akan jadi lebih baik. Mungkin bisa jadi momentum awal di situ. Jadi intinya adalah apa? Pertama adalah kesadaran, kedua perencanaan, dan yang ketiga keseimbangan antara kebutuhan dan keberkahan. Luar biasa, menarik sekali ya Pak. Ternyata Sobat Posting, Ramadan itu adalah titik awal untuk memulai kebiasaan baru yang lebih baik. Ya. Bukan hanya dari ibadah kita, kebiasaan, bahkan juga cara mengelola keuangan kita. Ya, Pak Erwin, terima kasih banyak atas insight-nya buat sobat-sobat Posting. Ya, untuk para teman-teman di sana, dimanapun Anda berada saat ini, semoga sesi ini ya, episode ini bisa memberikan manfaat dan membuat perspektif baru bagi teman-teman. Bagaimana sih kita menyikapi pengeluaran keuangan di bulan Ramadan atau bahkan nanti Lebaran ya, dan bahkan lebih sepanjang kehidupan kita ya, sehingga bukan hanya ibadah kita semakin baik, namun juga keuangan kita tentunya pengennya lebih baik lagi. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih Pak Erwin atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di posting berikutnya.